Ita Masita, kami persilahkan. Mohon singkat padat ya Ibu. Ya silakan Ibu Ita. Ita Masita, Masya Allah. Bu Isa. Iya, Bu Ita. Pengen nangis sih, cuma gini Bu, bagaimana menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri pada diri kita sendiri gitu Bu. Apa yang Mbak Ita kenapa? Apa yang nggak percaya sama diri sendiri yang apanya? Boleh kasih contoh konkret dulu? Gini Bu Dok, pertama saya tuh tipenya anak periang gitu ya, anak periang mudah bergaul sama siapa aja. Nah ketika saya sudah menikah, saya masalah menjadi ibu rumah tangga, tapi saya gagal pertama sebagai anak karena tidak bisa memberikan yang banyak kepada orang tua saya gitu, karena saya lulus dari perguruan tinggi ternama, tapi tiba-tiba menjadi ibu rumah tangga dan suami saya awalnya ekonominya bagus, tiba-tiba ada suatu masa drop gitu, saya kayak merasa dijauhi keluarga gitu loh Bu. Ya, saya itu cuma ibu saya. Saya itu baik banget, sampai saya menikah itu nggak pernah dimarahi, betul-betul sebagai orang tua, tapi pas dia meninggal saya kehilangan lagi. Oh, gitu. Ibu meninggal ya. Jadi saya nggak ada teman cerita. Lalu anak kedua lahir, anak kedua saya umur 5 tahun, 2 tahun lalu terdiagnosa ADHD gitu. Dia laki-laki. Nah saya itu semakin merasa gagal, kayak insecure, bergaul sama siapa aja. Jadi saya kayak merasa nggak ada teman. Gimana cara menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri itu, karena berdampak ke suami saya. Dikit-dikit saya marah sampai suami saya bilang, kok kamu berubah kayak gitu. Iya. Baik Mbak Ita. Ya. Gini. Pada saat kita merasa bersalah ya, Mbak Ita ini merasa bersalah kan ya? Ada guilty feeling, merasa bersalah. Terus Mbak Ita ada rasa malu juga ya, ada shame terhadap keluarga. Apalagi Mbak Ita, tadi Mbak Ita bilang, Mbak Ita juga lulusan sarjana dari perguruan tinggi ternama, begitu ya. Nah, karena ada rasa guilty feeling dan shame, maka Mbak Ita itu sering denial namanya, penolakan terhadap dirinya Mbak Ita. Ya, nah, ini ya Mbak Ita itu kondisinya namanya krisis kepercayaan diri. Ya, krisis kepercayaan diri ini sering melanda kita, ya, perempuan atau ibu-ibu ya. Dan coba juga perhatikan kapan muncul krisis percaya diri itu. Satu, apakah di waktu-waktu tertentu tiap bulannya, itu biasanya krisis percaya diri sering drop pada saat kita mau mens atau mens. Atau usianya tadi Mbak Ita di atas 45 tahun. Ya, karena pada saat perempuan, Mbak Ita udah datang tuh, udah ada lagi ya. Mbak Ita usia berapa sih sekarang? Desember besok 38 Bu Dokter. Oh, masih 38 ya. Desember tanggal 8. Oh gitu. Sama sama Bu Isa nih, miladnya di Desember. Ya, jadi Mbak Ita namanya tuh krisis kepercayaan diri, ya, karena tadi berbagai faktor, ada rasa bersalah, ada malu, ya, sehingga penolakan terhadap diri sendiri, akhirnya kena otak emosi, sehingga emosinya senantiasa mau buru-buru marah, gitu ya. Nah, baik, selama ini apa yang Mbak Ita sudah lakukan untuk mulai percaya diri? Apa yang sudah dilakukan? Oh, suaranya ke-mute ya? Pernah ikut acara healing di salah satu komunitas perempuan Bu. Itu saya mengeluarkan unek-unek saya waktu itu, tapi kesini lagi kok tiba-tiba datang lagi, apalagi kalau saya menghadapi anak saya yang pertama ini ya, yang ADHD ini, yang kurang fokus. Aduh kok gini sih? Kadang saya dalam hati kecil, apakah saya menerima dengan keadaan anak saya gitu, kalau sudah muncak ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang kadang menganggap dia aneh gitu ya Bu ya, itu saya semakin kayak tertekan gitu loh Bu, kok anak saya nggak ada yang mau main gitu.
Ya, memang mengikuti training, kelas healing itu bagus banget ya. Tapi memang harus kita ulang-ulang, nggak bisa cuma satu kali aja ya. Makanya Mbak Ita kalau punya grup sharing ya untuk bisa sharing gitu ya, itu penting ya. Setiap hari bikin satu jadwal sehari sekali mendengarkan parenting gitu ya, baik dari YouTube kah atau apalah, atau ikut Zoom kayak gini, itu penting banget buat kita perempuan tuh tiap hari ya. Dan satu lagi, harus punya mindsetting adalah bahwa ibu rumah tangga adalah status untuk perempuan itu sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW ya pernah bersabda bahwa seorang ibu yang, ya ini intinya ya secara populer ya, mengambil keputusan menjadi ibu rumah tangga itu akan bersama Rasulullah di surga. Itu, bayangkan betapa terhormatnya ibu rumah tangga. Ini bukan hanya buat Mbak Ita ya, buat kita semua. Ya, sekolah tinggi-tinggi terus kemudian mau mengambil profesi ibu rumah tangga itu sangat-sangat mulia. Sangat mulia banget. Saya aja sangat hormat buat orang-orang yang sarjana, ya apalagi sarjana yang tinggi, tapi dia ambil keputusan pada saat anak-anak masih kecil, dia menjadi ibu rumah tangga pure moon. Itu saya hormat banget ya. Ibu Isa sebenarnya pengen begitu, cuman Ayah Toto melarang karena waktu itu ya Bu Isa harus turun untuk membantu anak-anak korban narkoba. Tapi sekarang alhamdulillah Bu Isa menganggap diri Bu Isa ibu rumah tangga banget ya saat ini ya. Itu sangat-sangat menyenangkan ya. Jadi coba setting itu. Nah, membantu orang tua bukan hanya membantu uang. Anaknya patuh sama suami, itu orang tua udah seneng banget. Keluarga udah seneng banget ya. Nggak usah perhatikan yang lain, misalnya yang menilai pakai uang. Sekarang kan masih ada ayah kan? Masih ada udah nggak ada. Nah sekarang kalau gitu keluarga udah nggak ada ayah, udah nggak ada. Nah ibu juga udah nggak ada kan? Oh, ibu ada, justru ibu yang ada. Ibunya baru meninggal ibunya baru meninggal. Oh iya. Nah udah. Ya. Artinya menyesal karena kemarin-kemarin nggak bisa bantu orang tua gitu maksudnya? Dua-duanya udah nggak ada Bu Dokter. Nah saya merasa semakin ketika ayah saya sakit, saya tidak bisa bantu apa-apa. Ya 6 bulan kemudian ibu saya menyusul meninggal juga, itu saya tidak bisa membantu apa-apa. Ketika dia masuk rumah sakit itu semakin terbawa ke memori saya sampai saat ini. Ya, Bu Isa ngerti ya, karena kita pun ingin rasanya membantu secara finansial kan, yang dimaksudnya itu ya. Tapi sekali lagi, membantu finansial itu nggak jauh lebih mulia dibanding membantu menjaga diri, patuh sama suami, menjaga cucu-cucunya, ya tetap bisa datang waktu orang tua sakit. Masih bisa tetap datang kan waktu orang tua sakit? Bisa nggak? Aduh, ini ketutup lagi ya. Saya posisinya di Jogja, Dok. Keluarga saya di Makassar, orang tua saya. Iya. Jadi kan saya masih tetap telepon, masih tetap misalnya menghubungi, ya kan? Nah, ya, kalau komunikasi lancar gitu, cuma ketidakpercayaan diri saya aja karena kakak-kakak saya sukses dengan sekolah yang biasa, tapi sukses saya yang kok kayak gini ya gitu ya. Kita bisa paham itu ya, bisa paham. Tapi sekali lagi itu namanya guilty feeling, rasa bersalah. Hanya sekali lagi kalau itu terus-terusan diungkap atau terus-terusan diingat, nanti memberatkan. Ya makanya tadi kan suami udah ngasih tanda ya. Suami sudah mengasih tanda bahwa Mbak Ita berubah. Nah kalau suami udah ngasih tanda itu yang lebih bahaya malah. Jadi tolong segeralah ya merilis emosinya dengan itu tadi, dengan cara, karena sekarang ini agak susah kita ketemuan ya itu tadi, bikin jadwal sehari sekali itu nonton tausiah atau mendengarkan tausiah atau ikut kajian, terus baca Quran deh. Please baca Quran. Ngerti nggak ngerti itu melapangkan, apalagi ngerti. Ya, kalau nggak sanggup 1 hari 1 juz, 1 page itu, 1 ain to ain kan. Kita kan kalau 1 page itu ain sampai ain. Baca deh. Insya Allah itu Allah akan memberikan pertolongan, ya, memberikan kekuatan, ya. Karena sekarang karena udah dua-duanya nggak ada, ini harus kembali punya pegangan bahwa kalau suami udah ngasih tanda itu bahaya. Kalau selalu diinget-inget terus. Oke? Ya? Iya. Jadi semangat Ki.
semangat Kindi. Ini sama-sama orang Makassar ya. Jangki terus menangis, Jangki terus bersedih. Tapi kalau kadang-kadang air mata keluar, ya enggak apa-apa Ji. Itu sebagai detoksifikasi perasaan. Tapi semangat Ki, ya. Senantiasa kalau ingat Ki orang tua tak kasih doa. Kirimkan doa, kirimkan Al-Fatihah. Ya. Oke, karena orang tuanya Mbak Ita bangga lihat anaknya yang seorang sarjana tinggi mengambil keputusan menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga, itu bahagia loh. Oke? Ya saya bangga sih Dok, karena ibu saya ketika pergi itu cuma saya yang di sana, waktu bapak saya nggak ada. Tapi kalau ibu saya, karena kakak saya semua PNS, saya yang jaga gitu. Tapi habis dasar gitu, tapi ya saya merasa tidak percaya diri sama keluarga aja gitu. Jadi keluarga yang lain mah biasa itu. Keluarga yang lain biasa itu, enggak apa-apa Ji. Ini pakai logat Makassar nih, Bu Vera sama Mbak Ai nih. Terus ini Dok, bagaimana saya mengelola emosi lingkungan anak saya kadang ditolak sama lingkungan saya, kayak gimana sih? Saya marahnya ke orang, tapi saya lampiaskan karena ngapain kamu main di situ, udah dibilangin. Padahal saya tahu dia anak berkebutuhan khusus, tapi dia kayak normal sih Dok, seperti itu. Ya banyak ini aja ya, banyak cari tahu bagaimana sih mengelola emosi kan. Kalau bisa cerita hari ini kan nggak mungkin, waktunya juga sudah mepet, sudah azan juga ya. Belajar itu yang tadi Bu Isa bilang, setiap hari belajar. Ya, buka siapa yang suka, kan sekarang boleh milih ya siapa narasumber yang ingin didengarkan gitu ya, belajar ya. Dan satu, fokusnya ke anak, jangan fokus pada orang lain gitu. Iya kan? Iya, karena banyak di antara kita tuh malah kita nggak enak sama orang lain, nggak enak sama anak dong. Oke? Ya, jadi fokus pada anak ya. Oke? Ya, baik. Terima kasih Bu. Iya, semangat Ki. Terima kasih Ibu Ita, tetap semangat. Banyak yang dukung juga di grup. Nah, di juga baca-baca Ki di kolom di chat YouTube juga banyak sekali yang dukung Ibu Ita nih. Ada dari Ibu Zaira. Betul banget Bu Isa, baca Quran menenangkan dan membahagiakan hati. Benar banget. Baik. Terima kasih Ibu Ita. Dan tadi juga ada yang komen, Ibu, Bapak-bapak, yang Ibu Rian tadi ya. Iya. Beliau komentarnya seperti ini. Bingung saya juga, Bu. Terima kasih Pak yang ngasih komen itu. Rian Firdaus dari YouTube-nya Ibu Dr. Aisyah. Iya, bapak-bapak aja bingung ya, apalagi kita ya ibu-ibu ya. Lihat suami yang udah kayak gitu ya, berarti kan ada sesuatu yang dia simpen itu. Cuman kan kita nggak boleh asumsi ya. Atau juga ini bapak yang komen juga mungkin solidar sama pria juga kali Bu. Jadi mungkin dia tahu atau tetap. Ibu Isa, Mbak Fe. Ini alhamdulillah banyak yang komen positif banget ya, minta terus diadakan acara seperti ini, bahkan di weekend itu. Memang sih Bu, mungkin kita juga dunia semakin lama semakin tua, terus juga kita juga pandemi ngadepin, mungkin juga banyak masalah yang bertumpuk ya Bu ya. Jadi yang pas dibuka seperti ini nggak sempet ketemu temen kan, jadi untuk bisa curhat nggak ada. Jadi ini seperti kayak satu wadah apa ya Bu, Masya Allah, jadi ke satu wadah kayak penyaluran juga. Ternyata yang punya masalah seperti kita tuh bukan kita aja seperti itu, dan juga ternyata bukan kita aja yang merana, bukan kita aja yang kayaknya yang banyak masalah seperti itu. Ternyata semua sama, dan dengan ada wadah seperti ini, jadi kalau menurut saya pribadi sih juga jadi membuat hati kita juga agak sedikit bersyukur juga bahwa Masya Allah, ternyata masalah ini bukan milik gue aja gitu. Ternyata semua orang juga punya masalah, jadi kita juga nggak bisa sombong juga Bu. Dan lebih berat orang lain gitu ya masalahnya ya. Betul. Oh, ternyata orang lain lebih berat ya, ternyata kita segini. Bisa seperti itu ya, kita pikirannya seperti itu. Dan ini juga semua berkat Bu Isa juga yang meluangkan waktunya yang super sibuk dengan memberikan sesi khusus question and answer seperti ini. Dan ini benar-benar kayak satu Bu ya, satu
tetesan hujan di tengah padang pasir gitu Bu, yang dari kita semua banyak masalah. Alhamdulillah, Masya Allah. Betul. Nanti kita namakan family support sharing. Yes. Ya, Ya, Catat alhamdulillah. Bu. Mantap. Catat. FSS. Iya, iya. Tetap kita. Ya, dan alhamdulillahnya juga Mbak Fe, di sini yang nanya ternyata sudah paham dengan watak. Ini Iya, yang lebih memudahkan juga ya untuk Ya, untuk itu enaknya ya. Oh, Jadi iya. udah ikutin kelas, jadi tinggal Iya. jadi bisa memilah. Iya, Oh, ikutin. ini konfliknya hanya karena nggak ngerti watak. Oh, konfliknya ini ada penyimpangan. Kan dua tuh. Karena nggak ngerti tentang pribadi atau memang penyimpangan. Tadi kan ada banyak yang penyimpangan ya. Ya, misalnya tadi perselingkuhan paling banyak itu tadi. Ya, itu. Nah, kalau yang ada konflik karena ada penyimpangan, ini tentu jauh lebih detail atau lebih berat masalahnya. Tapi apabila konfliknya hanya karena kita belum kenal watak pasangan, insya Allah itu bisa dijembatani dengan belajar terus nanti insya Allah. Ya, Insya Allah. iya. Apalagi ini Bude sudah senior Bude. sekali di kehidupan. Di kehidupan ini sudah senior sekali Bude, sudah paham. Bude dari tadi dengan- merebes milih. Bude merebes milih banget, Masya Allah. Tabarakallah. Lanjut deh Isa, ini acara, Masya Allah. Masya Allah. Wah, subhanallah. Mohon doanya Bude ya, berikan Iya. kekuatan pada sahabat-sahabat Villa yang bergabung Iya. hari ini, baik di Amin. Zoom maupun di YouTube ya. Insya Allah ya, Allah Masya maha teliti Iya. membantu atau menolong umatnya Insya Allah. Aduh, sampai merinding. Amin. Betul. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Ini sudah waktunya kita berpisah nampaknya. Ya, Iya, sudah ajan juga Ibu. Azan ya. Azan, Kalau kita teman. di bulan depan ya, Ya. Ibu Isa, Bude dan semua Rumilers Iya, dan matur nuwun Mbak Vera. Dan insya Allah nanti kalau suami-suaminya ikut Sabtu ya, bisa ya Desa. Biasa bisa didampingi Pak Rasul. Mbak Nining. Langsung teriak Mbak Nining. Amin, Ya, amin, mudah-mudahan. Biar Soalnya ini se-Indonesia ikut. banyak, ya dan banyak Itu juga yang semua. request Bu. Seperti ini, tanya jawab seperti ini, mohon diadakan lagi, katanya seperti itu. Ya. Ya mudah-mudahan Baik, nanti, ya Allah. mudah-mudahan nanti. Setuju. Ya amin, mudah-mudahan nanti Rumil bisa mewadahi keinginan dari ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya.